Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir kami, praktik pembangkit tenaga listrik dengan judul perancangan desain sistem penerangan jalan berbasis energi terbarukan, integrasi panel surya dan turbin angin vertikal. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Raisa Pramanda NIM 016, rekan saya Lizaki Faik Hanafi NIM 013 dan rekan saya Muhammad Arifin Ilham NIM 006. Pendahuluan, penerangan jalan sangat vital untuk keselamatan, kenyamanan, estetika, dan keamanan. Tetapi sayangnya sebagian bahan bakar masih bergantung pada listrik PLN yang berasal dari bahan bakar fosil sehingga menimbulkan emisi dan kerusakan lingkungan. Energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin berpotensi menjadi solusi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Meski penggunaannya di Indonesia baru 13%. Oleh karena itu, penulis mengusulkan desain sistem penerangan jalan yang mengintegrasikan panel surya dan turbin angin vertikal untuk mendukung EBT, untuk mengurangi emisi karbon, serta dilengkapi dengan monitoring IoT guna menjamin penerangan yang efisien, mandiri, dan mudah diawasi. Rumusan permasalahannya yang pertama yakni bagaimana merancang konsep sistem penerangan jalan berbasis energi terbarukan, mengintegrasikan panel surya dan turbin angin vertikal dalam bentuk desain 3D. Lalu, bagaimana 3D dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi dan keunggulan sistem penerangan jalan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Lalu, apa saja komponen utama yang perlu dimasukkan dalam desain 3D untuk mempresentasikan sistem penerangan jalan berbasis energi terbarukan secara realistis dan informatif? Tujuannya yang pertama yaitu merancang konsep sistem penerangan jalan berbasis energi terbarukan yang mengintegrasikan panel surya dan turbin angin vertikal dalam bentuk desain 3D, lalu memvisualisasikan fungsi dan keunggulan sistem penerangan jalan yang hemat energi dan ramah lingkungan melalui model desain 3D, dan mengidentifikasi dan menyusun komponen utama yang perlu ditampilkan dalam desain 3D guna mempresentasikan sistem penerangan jalan berbasis energi terbarukan secara realistis dan informatif. Manfaatnya terbagi menjadi 3 manfaat bagi masyarakat, yakni bagi masyarakat terutama pengguna jalan umum, desain 3D ini dapat menjadi gambaran awal sistem penerangan jalan yang lebih andal, ramah lingkungan, dan efisien. Sehingga pada tahap implementasi nyata diharapkan mampu meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan visibilitas pengguna jalan, terutama pada malam hari. Selain itu, sistem ini mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih berkelanjutan di ruang publik. Lalu bagi pemerintah, yakni model desain 3D ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur penerangan jalan berbasis energi terbarukan. Pemerintah dapat menggunakan visualisasi ini untuk merancang kebijakan, mengedukasi publik, serta mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ini bagi peneliti, karya desain ini memberikan kontribusi awal berupa representasi visual sistem penerangan berbasis energi terbarukan yang dapat dijadikan pijakan bagi peneliti lebih lanjut, baik dari aspek teknis, efisiensi energi, maupun pengembangan sistem otomatisasi dan monitoring. Visualisasi 3D ini juga bermanfaat sebagai media eksplorasi konsep sebelum masuk ke tahap prototipe atau implementasi fisik. Tinjauan pustaka yang pertama yakni pengertian dari lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi untuk memberikan cahaya pada malam hari guna membantu para pengguna jalan seperti pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan agar dapat melihat kondisi jalan dengan baik. Penerangan ini termasuk dalam elemen pelengkap jalan yang dapat dipasang di sisi kiri dan kanan maupun di bagian tengah untuk menerangi jalur serta area di sekitarnya sesuai kebutuhan, menurut penelitian dilakukan oleh Zulkifli Muhammad et al. Pada tahun 2023. Lalu, dasar-dasar perencanaan penerangan jalan umum didasarkan pada 5 dasar. Yang pertama yakni jumlah intensitas lalu lintas, termasuk kendaraan, serta interaksi dengan pengguna jalan lain.
Lalu penentuan jenis dan mutu sumber pencahayaan termasuk data fotometrik lampu serta letak pasokan listrik. Yang ketiga, yakni pertimbangan kebutuhan, biaya operasional, dan perawatan guna menciptakan sistem penerangan yang hemat dan efisien. Yang keempat, yakni kesesuaian dengan rencana pembangunan jalan jangka panjang serta pengembangan wilayah di sekitarnya. Yang terakhir, yakni analisis kecelakaan dan potensi kerawanan pada lokasi yang direncanakan. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu dari sumber energi terbarukan yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Konstruksi sel surya merupakan salah satu komponen dari semikonduktor yang sederhana. Hal ini terdiri dari lapisan tipe P dan tipe N dengan keandalan Johnson atau lapisan emitter dangkal. Proses yang menyebabkan adanya arus listrik pada sel surya akibat dari proses absorpsi foton yang dapat menghasilkan pasangan Hall elektron serta pengumpulan dan pemisahan Hall elektron tersebut oleh p-n junction sehingga menghasilkan beda potensial di antara tipe P dan tipe N. Berikut merupakan diagram instalasi PLTS secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya, pembangkit listrik tenaga Bayu. Sini. Atau yang kita singkat sebagai PLTB, merupakan sistem pembangkit listrik yang bekerja dengan memanfaatkan energi angin sebagai sumber utama yang dikonversi menjadi energi listrik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri tahun 2022, prinsip kerja sistem konversi energi angin adalah mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik melalui perputaran pada kumparan generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin berasal dari proses konversi energi angin. Seperti yang dapat kita lihat gambarnya pada di kanan, pemanfaatan energi angin ini berlangsung dalam dua tahap konversi, yaitu aliran angin memutar rotor atau baling-baling sehingga rotor berputar mengikuti arah hembusan angin. Yang kedua, putaran rotor diteruskan ke generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Oke, next. Turbin angin vertikal atau TAVS. TAVS merupakan salah satu jenis turbin angin. Pada umumnya sering digunakan dalam sistem PLTB. Turbin dengan jenis vertikal ini memiliki generator DC yang berperan sebagai penggerak dengan poros atau sumbu rotor utamanya disusun tegak lurus. Kita bisa lihat berbagai tipe turbinnya. Terdapat empat, ada AWT, Arotor, Savonius, Darius. Kelebihan utama yang terdapat dalam turbin angin dengan jenis vertikal ini adalah susunannya yang tidak harus diarahkan ke angin untuk menghasilkan energi listrik. Kelebihan ini sangat berguna pada tempat-tempat yang memiliki arah angin bervariasi, menurut Prihatini 2023. Baik, next. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi mutakhir yang dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan koneksi internet yang terus aktif. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung guna mendukung aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan efisien, sehingga memudahkan manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas. Tahap pelaksanaan, waktu dan tempat. Waktu pengerjaan perancangan desain sistem penerangan jalan berbasis energi terbarukan, integrasi panel surya dan turbin angin vertikal dilaksanakan selama 2 minggu. Pembuatan produk dilakukan di area Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Studi pustaka dalam konteks penelitian ini, studi pustaka difokuskan pada kajian mengenai sistem penerangan jalan umum atau PJU, prinsip kerja panel surya dan turbin angin vertikal, serta teknologi integrasi energi terbarukan. Referensi yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, e-book, teknik elektro, serta artikel terpercaya yang dipublikasikan melalui situs-situs akademik. Next. Untuk langkah perancangan dan pembuatan, tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan umum, pembuatan desain 3 dimensi PLTS dan PLTD, pembuatan desain 3 dimensi penerangan jalan umum, pembuatan desain 3 dimensi panel box, pembuatan sistem tracking dan IoT, pembuatan SLD instalasi penerangan dengan PLTS dan PLTD, serta cara kerja sistem. Langkah-langkahnya, yang pertama, kami mengumpulkan data teknis panel surya, turbin angin vertikal atau VAWT,
baterai, dan sistem solar tracker. Yang kedua, penentuan komponen utama seperti ESP32, sensor LDR, motor servo, MPPT, MCB, dan panel distribusi. Yang ketiga, penggunaan Fusion 360 untuk desain 3D dan simulasi gerakan pelacak matahari. Yang keempat, persiapan software tambahan untuk wiring diagram dan single line diagram sistem kelistrikan. Tahap ini bertujuan memastikan desain sistem efisien, akurat, dan siap untuk implementasi berbasis IoT. Oke, next. Langkah perancangan dan pembuatan desain 3D PLTS dan PLTW. Untuk mempermudah pemahaman sistem secara visual, dibuat model 3 dimensi dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB sebagai dasar perencanaan dan visualisasi teknis. Yang pertama, desain dibuat menggunakan Fusion 360 untuk hasil visual presisi dan realistis. Kita dapat lihat di sebelah kanan ada desain PLTS dan PLTB. PLTS dirancang dengan sudut kemiringan opsional, dilengkapi mekanisme tracking cahaya matahari. Panel disusun menyerupai aslinya, lengkap dengan sel biru dan frame aluminium berukuran standar. Oke. PLTB disesuaikan sebagai turbin angin vertikal dengan rotor tegak, lurus, dan generator di bawahnya. Yang di hitam-hitam ini generatornya, rotor. Dimensi dan bentuk turbin menyesuaikan produk nyata, mempertimbangkan pondasi, diameter, dan tinggi struktur. Model 3D menunjukkan kemungkinan integrasi PLTS dan PLTB pada satu tiang untuk sistem hybrid. Desain ini berfungsi sebagai media presentasi, acuan teknis, dan pertimbangan estetika pembangunan. Oke, next. Langkah perancangan dan pembuatan desain 3D PJU. Sebagai bagian utama dari sistem, dirancang model 3D tiang penerangan jalan umum atau PJU yang terintegrasi dengan sumber energi terbarukan. Yang pertama, tiang lampu didesain proporsional dan kokoh, mampu menopang panel surya dan lampu LED. Seperti gambar yang di sebelah kanan. Posisi lampu diatur untuk memastikan pencahayaan merata ke permukaan jalan. Panel surya diletakkan di bagian atas tiang dengan kemiringan opsional untuk penyerapan cahaya matahari. Desain juga memungkinkan integrasi turbin angin vertikal untuk menambah pasokan energi. Visualisasi ini memperlihatkan fungsi teknis dan struktur fisik PJU secara utuh dalam satu sistem hybrid. Langkah perencanaan dan pembuatan desain 3D panel box. Untuk menggambar sistem distribusi energi secara menyeluruh, dibuat desain 3D panel box sebagai pusat kendali dan distribusi daya. Yang pertama, panel box menampung baterai, modul MPPT, pengaman arus lebih, dan terminal beban. Seperti yang kita dapat lihat di sebelah kanan, dirancang dalam bentuk kotak kompang dengan pintu transparan untuk memudahkan inspeksi. Susunan internal disesuaikan agar rapi, stabil, dan mudah diakses saat instalasi lapangan. MPPT dipasang di atas baterai, seperti yang kita dapat lihat di yang warna putih ini, untuk optimasi penyerapan daya dari panel surya. Visualisasi mencakup arah kabel, masuk atau keluar, ruang sirkulasi udara, dan struktur tahan cuaca. Desain ini menjadi acuan instalasi sistem tenaga dan pusat kendali sistem penerangan dan IoT. Oke, next. Selanjutnya adalah langkah perancangan dan pembuatan desain 3D Solar Tracker. Untuk mendukung otomasi dan monitoring sistem, dibuat desain 3D sistem IoT dan Solar Tracker menggunakan ESP32. Model 3D menggambarkan integrasi antara ESP32, sensor LDR, sensor arus atau tegangan, dan motor servo. Yang kita dapat lihat pada di sebelah kanan, dapat motor servo, sensor ESP32, dan modul-modul. Sistem tracking menggunakan 4 sensor LDR, atas, bawah, kiri, kanan, untuk mendeteksi arah cahaya. ESP32 memproses data dan menggerakkan servo motor agar panel surya selalu menghadap ke cahaya maksimal. Data monitoring seperti tegangan panel, arus turbin, dan kapasitas baterai dikirim melalui Wi-Fi ke dashboard web. Bluetooth digunakan untuk konfigurasi awal atau pemantauan jarak dekat di lokasi.
Wiring diagram memperlihatkan koneksi antara ESP32, sensor, dan driver motor secara bersamaan, rapi, dan aman. Desain 3D memvisualisasikan letak dan hubungan antar komponen sesuai kondisi instalasi nyata. Untuk Baik, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Mas Lijari. baik. Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu langkah perencanaan dan pembuatan skematik sistem trackingnya. Yang sudah dibahas tadi oleh Mas Arifin Ilham, bahwa sistem pelacakan matahari ini digunakan 4 sensor LDR yang diletakkan di sekitar panel surya untuk mendeteksi arah cahaya matahari. Data dari sensor diproses oleh ESP32 yang kemudian menggerakkan dua motor servo untuk memutar panel ke arah pencahayaan paling optimal secara otomatis, tanpa bergantung pada modul RTC atau waktu tertentu. Selain itu, ESP32 juga memantau tegangan arus, dan kapasitas baterai, lalu mengirimkan data secara nirkabel melalui Wi-Fi ke dashboard pemantauan. Fitur Bluetooth juga turut digunakan untuk konfigurasi awal atau pemantauan lokal di lapangan. Seperti yang terlihat di gambar skematik di samping ini, adanya motor stepper, kemudian ada driver motor stepper yang dihubungkan ke modul ESP32, kemudian ada sensor LDR, dan ada sensor arus dan tegangan. Kami menggunakan sensor PZTM. Kemudian eh, dihubungkan ke bebannya. Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu langkah perencanaan dan pemantauan single line diagram distribusi daya. Untuk memahami alur distribusi daya secara teknis, disusun single line diagram dan wiring instalasi sistem PLTS dan PLTB. Diagram menunjukkan alur energi dari panel surya dan turbin angin atau VAWT menuju baterai dan lampu jalan. Panel surya terhubung ke solar controller atau MPPT menuju ke baterai. Selanjutnya, panel juga mendukung sistem solar tracker dikendalikan oleh ESP32 dan servo motor berdasarkan data dari sensor LDR. Turbin angin vertikal menghasilkan 3 fase AC yang kemudian dikonversi menjadi DC oleh rectifier 3 fase. Nah, output dari PLTB ini diarahkan ke controller hybrid lalu disalurkan ke baterai bersama hasil PLTS. Kemudian sumber energi dapat bekerja secara paralel, saling melengkapi untuk menerangi penerangan yang lebih andal. Wiring diagram menunjukkan hubungan antara komponen SP32, sensor, motor, baterai, dan beban secara detail dan aman. Berikut adalah eh, wiring diagram untuk dayanya. Yang pertama ini tadi sudah disebutkan untuk PABT-nya atau vertical axis wind turbine-nya menuju ke MPPT. Kemudian dari panel suryanya juga dihubungkan melalui MPPT yang sebelumnya sudah diproteksi oleh MCB. Kemudian dihubungkannya baterai dan MPPT meneruskan ke terminal untuk dihubungkan langsung ke lampu penerangan jalannya. Selanjutnya, tahap pelaksanaan selanjutnya itu cara kerja sistem. Nah, sistem penerangan bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan dua sumber energi terbarukan, yaitu panel surya atau PLTS dan turbin angin vertikal atau PLTB. PLTS menghasilkan listrik di siang hari dan dilengkapi solar tracker yang mengikuti pergerakan matahari menggunakan sensor LDR dan servo motor yang dikendalikan oleh ESP32. PLTB menghasilkan energi listrik di kapasitas AC dari angin yang kemudian dikonversi menjadi DC. Energi dari PLTS dan PLTB disalurkan ke baterai yang dihubungkan untuk menyalakan lampu LED pada malam hari. Sistem memprioritaskan PLTS, namun PLTB dapat berperan utama saat cuaca mendung atau pada malam hari. Jadi, pada malam hari tetap memproduksi listrik ketika ada anginnya. Untuk pemantauan sistem menggunakan modul IoT berbasis ESP32 yang memantau tegangan, arus, dan kapasitas baterai. Data dikirim melalui Wi-Fi atau Bluetooth ke dashboard yang bisa diakses melalui web atau smartphone, sehingga sistem dapat diawasi oleh dan dikontrol secara real time. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat desain 3D sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada desain 3D yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada PLTB-nya atau vertical axis wind turbine-nya, yang kemudian di sini ada 3 panel surya yang dapat bergerak sesuai dengan arah cahaya matahari.
kita contohkan, dia bisa bergerak naik turun ketika matahari berada di atas, maka dia akan eh, menghadap ke atas juga. Kemudian di sini ada lampunya, ada 2 buah. Kemudian pada bagian bawah terdapat panel box untuk sistem pemantauan dan penempatan modul MPPT, baterai, dan alat-alat proteksinya. Ini juga bisa ditutup. Kami juga sudah menyiapkan untuk animasinya. Nah, pada saat angin eh, meniup turbin angin vertikal, maka eh, turbin anginnya atau PLTB-nya akan berputar. Kemudian ketika cahaya matahari berada di sisi kanan atau kiri, maka eh, PL, PLTS juga akan mengikutinya. Seperti itu. Dan ini untuk panel boxnya. Baik, selanjutnya ada tahapan evaluasi. Sistem dirancang untuk beroperasi mandiri dengan mengandalkan panel surya dan turbin angin vertikal sebagai sumber utama energi. Solar tracker meningkatkan efisiensi penyerapan sinar matahari pada siang hari dan AWT efektif di area urban dengan arah angin yang tidak menentu. Energi disimpan dalam baterai dan digunakan untuk menyalakan lampu LED pada saat malam hari untuk menerangi jalan. Tantangannya, kapasitas baterai terbatas dan potensi penurunan efisiensi saat cuaca ekstrim. Penerapan IoT mendukung pemantauan tegangan, arus, dan status baterai secara real time. Data dikirim melalui Wi-Fi dengan dashboard berbasis web. Tantangannya, ketergantungan pada kualitas jaringan dan ketahanan perangkat lapangan. Dan untuk rekomendasi pengembangannya, yang pertama, sistem manajemen energi cerdas dengan algoritma adaptif, tambahan sistem backup dari PLN atau sumber lain, dan peningkatkan komunikasi menggunakan NB IoT atau LoRa One yang di sini tidak menggunakan internet. Selanjutnya, integrasi fitur prediksi gangguan dan analisis data untuk meningkatkan keandalan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya atau rencana anggaran biaya. Kami sudah merancangnya ada sekitar 19 item yang total harganya sekitar 23.469.592 rupiah. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan pembuatan desain ini, yang pertama jenis kegiatannya studi pustaka dan pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama dan penanggung jawabnya ada Lisaki dan Reza. Yang kedua, perencanaan kegiatan dan anggaran biaya dilakukan pada minggu ketiga yang bertanggung jawab yaitu Mas Arifin. Yang ketiga, pembuatan desain 3 dimensi yang dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga dengan penanggung jawab Lisaki dan Arifin. Untuk simulasi gerakan solar tracker dan turbin angin vertikal dilaksanakan pada minggu ketiga penanggung jawab Lisaki. Selanjutnya yang kelima, penyusunan proposal dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Penanggung jawabnya Lisaki, Raisa, dan Arifin. Untuk finalisasinya dilaksanakan pada minggu keempat sebagai penanggung jawab Lisaki, Raisa, dan Arifin. Baiklah, sekian presentasi proyek akhir dari kelompok 4. Jika terdapat salah kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.